kabar semuanya? Sehat? Puji nama Tuhan, kita bersyukur kita sudah sampai di bulan Juni. Ya, kita sudah sampai di bulan Juni di tahun 2025. Jadi waktu begitu cepat, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kalau kita nggak berubah, kalau kita nggak berbuah, kita ketinggalan. Makanya gereja kita ya memberikan satu hal yang baru bagi kita. Kita selalu punya outline khotbah. Supaya apa? Outline ini Bapak Ibu isi, dan ketika Bapak Ibu mengisinya, kertasnya dibawa pulang. Kertasnya dibawa pulang, pulpennya yang ditinggal Bapak Ibuku. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kenapa? Karena terkadang pulpen kita berkurang terus. Ya, pulpennya kadang kalau saya hitung kok berkurang ya. Biasanya selesai ibadah, teman-teman youth ya, mereka mengumpulkan kembali Mereka mengumpulkan kembali pulpen. Dan saya lihat kok makin hari pulpennya berkurang. Mungkin nggak sengaja terbawa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Dan hari ini satu judul menarik yang kita belajar bersama yang berjudul The Purpose of Freedom. Gereja kita memang luar biasa. Judul khotbahnya selalu bahasa Inggris, Bapak Ibu Saudaraku. Saya curiga beberapa pengkhotbah yang ada di gereja kita, lama-lama kita diundang khotbah di Amerika. Amin. Kan gereja kita JKI ada di California, Bapak Ibu Saudaraku. Enggak apa-apa, kita beriman dulu. Jadi the purpose of freedom. Kita buka dalam Yohanes pada pasal yang ke-8 ayat 31 sampai ayat yang ke-34. Injil Yohanes pada pasal yang ke-8 ayat 31 sampai ayat yang ke-34. Boleh kita baca bersama Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus? Yohanes pada pasal yang ke-8 ayat 31 sampai ayat yang ke-34. Demikianlah firman Tuhan. Minta maaf, boleh mic yang satu bisa dimatikan biar nggak ada pantulan suara. Ya, mic yang ada di depan boleh tolong dicek apakah sudah dimatikan biar nggak ada pantulan suara. Oke, terima kasih. Ya, puji Tuhan, kita baca bersama Bapak Ibu Saudaraku. Yohanes pada pasal yang ke-8 ayat 31 sampai ayat yang ke-34. Demikianlah firman Tuhan. Boleh kita baca bersama? Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ayat 33, jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka? Ayat 34 bersama kita katakan, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Coba kita baca lagi di ayat yang ke-36 dikatakan, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ada tujuan ketika kita dimerdekakan oleh Tuhan dari perbudakan dosa. Ada tujuan ketika Tuhan memerdekakan setiap kita. Kematian Yesus di kayu salib itu memerdekakan setiap kita orang percaya. Itu memerdekakan bahkan semua umat manusia bahwa dunia telah menerima pembebasan. Dunia telah menerima pemulihan. Dunia telah dipulihkan dari dosa. Nah, untuk kita menjadi selamat, Bapak Ibu Saudaraku, berarti harus ada respon kita kepada Tuhan. Makanya dalam Yohanes pada pasal yang ketiga ayat yang ke-16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia
mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Artinya kematian Yesus di kayu salib memang menyelamatkan dunia. Kematian Yesus di kayu salib untuk seluruh umat manusia. Tetapi yang mau diselamatkan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, harus ada pengakuan, harus percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Harus ada sebuah proklaim, harus ada sebuah confess, Bapak Ibu Saudaraku, percaya dalam hatinya bahwa Yesus adalah Tuhan, maka ia akan diselamatkan. Bukan hanya diselamatkan, dia dipulihkan, dosanya mengalami pemulihan, dosanya dipulihkan oleh Tuhan. Makanya dalam slide yang pertama dikatakan, kalau kita baca di outline khotbah, ya minta maaf nggak ada di PPT yang ditampilkan di screen, tetapi ada di outline khotbah, dikatakan kemerdekaan adalah melepaskan diri dari perbudakan atas penjajahan yang menekan baik secara fisik, jiwa, dan roh. Kemerdekaan adalah melepaskan diri dari perbudakan atas penjajahan yang menekan baik secara fisik, jiwa, dan roh. Makanya dikatakan kemerdekaan fisik bukan hanya terlepas dari penjajah, tetapi juga dari sakit penyakit dan kesulitan ekonomi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Indonesia pernah dijajah oleh beberapa bangsa Eropa. Seharusnya kita dijajah berapa tahun Bapak Ibu? Ada yang mengatakan 350 tahun. Tapi setelah penelitian yang terbaru, katanya nggak nyampe 3,5 abad. Cuman 125 tahun. Kalau kata guru sejarah saya, bukan kata saya Bapak Ibu, kata guru sejarah saya, setelah dihitung dari kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia, dihitung kurang lebih 125 tahun. Tetapi yang menjadi pelajaran umum yang kita dapat di sekolah, bahwa penjajahan fisik di atas Indonesia itu terjadi 350 tahun. Ya. Bahkan ketika bangsa Israel mereka ada di perbudakan di tanah Mesir, mereka 430 tahun. Mereka dijajah, mereka diperbudak untuk melakukan pekerjaan bagi orang Mesir. Makanya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kalau kita ingin dikatakan, kalau kita ingin merdeka secara fisik, ya, kita ingin merdeka baik dari bebas dari sakit penyakit, dikatakan kemerdekaan fisik bukan hanya terlepas dari penjajah, tapi dari sakit penyakit dan kesulitan ekonomi. Makanya ketika Indonesia 17 Agustus 1945 mulai memproklamasikan, proklaim bahwa kami adalah bangsa merdeka. Dan mulai pada saat itu Indonesia mulai membangun. Artinya begini, orang kalau dijajah secara fisik, dia nggak nyaman Bapak Ibu Saudaraku. Orang kalau dijajah secara fisik, bangsa yang dijajah secara fisik, ya, dia nggak mengalami kenyamanan. Tetapi yang dia alami adalah tekanan. Kenapa? Karena dia nggak bisa berbuat apa-apa. Dia mengalami tekanan dari orang lain. Dia diperintah oleh bangsa lain. Dia nggak bisa menentukan nasibnya sendiri. Tetapi dia harus mengikuti apa kata penjajah. Makanya kemerdekaan fisik hari ini Bapak Ibu Saudaraku bukan hanya terlepas dari penjajah. Bangsa Indonesia sudah dilepaskan dari penjajah. Baik itu Belanda, baik itu Jepang, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, makanya opa-oma dulu mereka sangat mengerti bahasa Belanda, ada yang mengerti bahasa Jepang. Kenapa? Karena ketika mereka dijajah, mereka belajar bahasa Belanda, mereka belajar bahasa Jepang. Nah, di sini dikatakan, tetapi kemerdekaan fisik hari ini bebas dari sakit penyakit dan kesulitan ekonomi. Nah, untuk kita bebas dari sakit penyakit, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tentu kita mengikuti apa saran dokter.
Ya, saya waktu ke rumah sakit, pernah waktu itu istri sakit tengah malam, pagi-pagi. Dini hari waktu itu istri sakit tapi saya nggak dibangunin. Ya, pagi-pagi saya lihat kondisinya harus kita bawa ke IGD. Dan kemudian pada saat itu biasanya kalau bapak-bapak kan nggak kuasai lemari pakaian atau berangkas pakaian Bapak Ibu. Ya, jadi tolong siapkan baju. Saya ambil sampai 3 atau 4 baju. Salah semua Bapak Ibuku. Kenapa? Bapak Ibu salah semua baju-bajunya. Kenapa? Ini bajunya terlalu kecil begitu. Kenapa? Karena nggak biasa ambil baju di berangkas. Kita nggak punya lemari, kita punya berangkas. Begitu saya sentuh sedikit, langsung Nah, kita kan tahu paham maksud istri. Maksudnya jangan ambil pakaian dari berangkas, nanti berantakan. Kalau sudah dilipat ya, sudah rapi ya. Kita kalau ambil sedikit aja. Biasanya bapak-bapak kan suka gerasak gerusuk, suka cepat-cepat buru-buru. Ambil 1, 5 yang berantakan Bapak Ibu. Dan karena waktu itu sakit, saya main ambil aja, saya berantakin karena saya nggak tahu. Ya. Dan kemudian kita ke rumah sakit, dan di rumah sakit saya baca sebuah quote yang mengatakan begini. Kesehatan akan terasa berharga ketika kita mulai sakit. Ketika kita sakit, baru kita tahu arti dari kesehatan itu. Makanya kalau untuk kita mau sehat, kita jaga pola makan. Ya, kalau mau sehat, olahraga. Kalau mau sehat, jangan lupa bukan cuma olahraga, tapi kita juga makan yang sehat dan kita istirahat yang cukup. Di tempat saya pernah saya olahraga kurang lebih sebelum jam 7 pagi. Makanya anak muda ya dengar baik. Waktu saya olahraga, saya biasanya kalau olahraga lari sebentar, kemudian jalan. Tiba-tiba saya jalan. Dari jauh ada oma-oma yang high five sama saya. Angkat tangan. Tapi saya kan nggak percaya diri, maksudnya begini, mungkin cucunya di belakang saya. Ya kan jadi saya diam begitu. Saya lewatin neneknya nengok, baru jabat tangan. Oh iya oma semangat. Sebelum jam 7 pagi, oma-oma sudah bisa olahraga. Bapak ibu saudaraku, anak muda nggak usah mager. Sebelum jam 7 pagi, oma-oma sudah olahraga. Karena mereka tahu arti sehat itu. Makanya anak muda nggak usah kalah sama oma-oma. Kalau sebelum jam 7 pagi nggak olahraga, mendingan jadi oma-oma daripada jadi anak muda. Jadi artinya olahraga itu bukan cuma sebuah wacana Bapak Ibu. Karena begini, terkadang kalau saya olahraga, biasanya handphone saya tinggalin di mobil. Pokoknya handphone saya 2 saya tinggalin semua di mobil. Karena begini, kalau nggak ditinggalkan di mobil, pasti banyak tantangan. Tiba-tiba lihat tempat yang bisa nongkrong, duduk sebentar, main handphone, mulai foto ala-ala pemandangan, apalagi pemandangannya bagus. Apalagi pesawat kan mau landing kan ketahuan. Kita mau foto-foto ala pemandangan, foto-foto, apalagi begini, biasanya kalau anak muda, kadang pergi ke tempat olahraga enggak. Apa yang mereka lakukan? Sepatunya yang difoto. Adidas, Nike, ini pengalaman semua nih. New Balance, ya kan? Air Jordan, ya. Merek sepatunya yang difoto, ditaruh di story. Olahraga pagi. Padahal olahraga enggak, story iya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, artinya olahraga bukan sekadar wacana, tetapi harus dilakukan. Makanya untuk saya menghindari itu, saya enggak bawa handphone. Jadi pagi-pagi kalau saya susah dihubungi, bukan ketiduran. Handphone saya tinggalin di mobil, supaya saya enggak foto sepatu, saya enggak foto pemandangan. Ya, biasanya kan sepatunya kakinya 2 dirapatin, foto sepatunya, kelihatan Adidasnya, kelihatan Nike-nya, kelihatan Skechers, kelihatan Air Jordan, kelihatan New Balance, baru story. Bapak Ibu Saudaraku, jadi orang enggak usah hanya wacana, tetapi kita harus berani melakukan. Amin. Karena kalau kita mau maju, kalau kita mau bebas dari penjajahan fisik, ya,
kita mau bebas dari sakit, kita harus olahraga. Kemarin salah satu dari Bapak Ibu mengatakan ketika kita cerita di belakang selesai ibadah, minimal Pak, kalau olahraga 3 kali dalam seminggu. Oh, saya ingat itu Bapak Ibu Saudaraku. Jadi saya lakukan. Ya saya pakai minimal 3 kali. Kalau nggak bisa pagi, saya siapkan waktu bisa sore. Supaya kita melatih diri kita. Supaya kita bisa sehat. Sebenarnya waktu selalu ada Bapak Ibu Saudaraku. Hanya kitanya berani nggak kita ambil inisiatif. Kita punya effort, kita punya usaha lebih untuk kita menggerakkan diri kita. Untuk kita bisa melakukannya. Bukan cuma olahraga. Dalam hal apapun. Jangan sampai hanya sebatas wacana. Jangan sampai hanya sebatas story. Tetapi kita nggak melakukannya. Kita nggak mempraktekannya. Kita hanya kelihatannya hebat di story. Hebat di sosial media. Tetapi ternyata kosong Bapak Ibu Saudaraku. Jadi di sini dikatakan kemerdekaan fisik juga bicara mengenai kesulitan, bebas dari kesulitan ekonomi. Gereja kita sangat luar biasa. Sepanjang tahun ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita bicara bagaimana orang percaya membagi penghasilannya. Supaya apa? Supaya dia bebas dari kesulitan ekonomi. Supaya dia bebas dari kesulitan. Kalau dia punya penghasilan, ya, yang pertama, dia harus bagi beberapa item Bapak Ibu Saudaraku. Yang pertama, kalau dia punya penghasilan, dia harus 10%-nya dia berikan kepada Tuhan. Penghasilan bukan hanya gaji, penghasilan kita dapat dari manapun. 10%-nya kita berikan untuk Tuhan. Karena perpuluhan bukan hanya ada di perjanjian lama, tapi ada juga di perjanjian baru. Perpuluhan bukan isu firman Tuhan lagi, tetapi bicara mengenai isu ketaatan. Makanya Tuhan katakan di Maleakhi pada pasal yang ketiga, ujilah aku. Karena Tuhan kalau minta diuji, Tuhan sudah teruji Bapak Ibu Saudaraku. Kalau manusia minta diuji, belum tentu bisa diuji. Karena kalau manusia kan ada lagunya, kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Ya, kadang di PHP Bapak Ibu Saudaraku. Itu manusia. Kalau Tuhan teruji Bapak Ibu Saudaraku. Nah 10% kita berikan kepada gereja di mana kita bergereja tetap. Dan 20% kita lakukan tabungan. Jadi kalau dapat 100.000, 20.000 masuk tabungan. 10.000 masuk ke perpuluhan. Dan sisanya 70% kita bisa pakai untuk operasional kita. Kita bisa pakai untuk living cost kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ada sebuah fenomena menarik di dalam sebuah gereja. Maksudnya begini, supaya kita bebas dari kesulitan ekonomi, dalam sebuah gereja, yang pertama, nggak boleh berhutang sesama anggota gereja. Itu yang pertama. Kalau di gereja lain nggak apa-apa. Tapi gereja kita nggak boleh berhutang sesama anggota gereja. Itu yang pertama. Yang kedua, nggak boleh ada namanya arisan. Arisan itu hebat di awal Bapak Ibu. Tetapi yang dapat di awal senang. Tiba-tiba yang misalnya 10 orang yang arisan tiba-tiba 2 hilang. Kan kasihan. Yang dapat di akhir, dia cuma dapat perkataan doang. Dia cuma dapat hiburan semata. Dia nggak dapat apa-apa. Makanya dalam gereja kita nggak usah ada arisan. Jadi yang ada apa Pak? Yang pertama, nggak boleh saling berhutang sesama jemaat. Yang kedua, nggak boleh ada arisan. Tapi yang ketiga Bapak Ibu, yang ada apa? Yang ada kita saling membantu sesuai kemampuan. Coba kita buka dalam 2 Korintus pada pasal yang ke-18. Ayat 13 dan ayat yang ke-14. 2 Korintus pada pasal yang ke-18, ayat 13 dan 14. Ya. Coba ayat yang ke-14 dikatakan.
Ya, tapi intinya begini Bapak Ibu Saudaraku, bahwa begini. Coba di 1 Korintus, mungkin salah tulis Bapak Ibu Saudaraku, minta maaf. 1 Korintus pada pasal yang ke-18, kalau ada. Ya, jadi begini, arti dari firman Tuhan itu bahwa kita saling memberi sesuai dengan kemampuan. Supaya kelebihan kita menjadi berkat bagi sesama kita. Supaya kelebihan kita menjadi berkat bagi sesama kita yang kekurangan. Supaya apa? Supaya ada keseimbangan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, artinya ketika kita mau membantu sesama kita, kita bantu sesuai dengan kemampuan kita. Kalau nggak sesuai kemampuan kita, kalau di atas kemampuan kita harus menurunkannya Bapak Ibu Saudaraku. Makanya begini, saya dalam supaya nggak merusak pertemanan. Karena terkadang begini, orang kalau berhutang awalnya mintanya, wow, elit Bapak Ibu Saudaraku. Nagihnya sulit. Bapak Ibu Saudara ini dikasih oleh Tuhan Yesus. Ya, bahkan orang nggak tahu, orang mungkin lupa kalau dia pernah berhutang. Tapi kita yang dihutangin kita nggak lupa. Lihat sesama kita, aduh hutang saya yang 100.000 mana ya? Kok nggak dibalikin? Kita mau mengingatkan juga sungkan Bapak Ibu Saudaraku. Makanya kita harus membangun sebuah sistem. Ya, 2 Korintus 8. Wow, media kita hebat luar biasa. Dahsyat. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya, 2 Korintus 8 ayat 13. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Jadi begini, cara supaya orang kalau mau berhutang kepada kita, supaya nggak merusak pertemanan. Karena kalau mereka nggak mengembalikannya akan merusak pertemanan. Caranya begini, kalau ada orang yang minta tolong ya, pinjam 100, ya kan ada istilahnya ya. Kalau ada 100 boleh ya pinjam 100. Orang kalau minta pinjam 100, dalam pengalaman Bapak Ibu Saudaraku, supaya nggak overload juga di saya hanya bilang begini, saya kasih 10.000, tapi nggak usah dikembalikan. Daripada kita kasih 100.000, kemudian nggak dikembalikan, dan kita akan ingat itu terus menerus. Jadi ketika ketemu di gereja, mana ini uang saya? Mana ini? Kan gak enak Bapak Ibu Saudara. Walaupun muka kita senyum, hati kita akan bertanya Bapak Ibu Saudaraku. Jadi supaya gak merusak hubungan antara sesama anggota gereja, yang pertama gak boleh berhutang. Yang kedua gak boleh ada arisan. Tapi yang ketiga saling membantu. Sesuai 2 Korintus 8 ayat 13, saling membantu sesuai kemampuan. Jadi kalau dengar baik, ada orang minta pinjam 100, kasih aja 10.000. Saya hanya bisa mampu 10.000, gak usah dikembalikan. Bapak Ibu gak rugi. Yang pertama. Yang kedua, gak merusak pertemanan. Daripada kita kasih sesuai yang diminta, dilupakan. Ya, karena kadang agak sulit mengembalikannya. Dan kemudian itu merusak pertemanan. Jadi artinya, untuk merusak hubungan secara sesama kita sebagai anak Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, sebenarnya firman Tuhan mengatur semua aspek hidup kita. Supaya apa? Supaya kita bertindak dengan benar. Sebenarnya slide khotbah ini enggak banyak Bapak Ibu Saudaraku. Tetapi ternyata penjelasannya sangat banyak. Ya, yang berikutnya kemerdekaan jiwa berarti lepas dari ketakutan terhadap segala intimidasi atau tekanan lainnya. Kemerdekaan jiwa bicara mengenai perasaan. Jiwa bicara ya perasaan, pikiran ya. Dan biasanya yang mengalami tekanan ada di pikiran kita, ada di perasaan kita, di jiwa kita. Makanya dikatakan kita kemerdekaan jiwa berarti lepas dari ketakutan terhadap segala intimidasi atau tekanan lainnya. Terkadang dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudaraku, kita mengalami banyak tekanan
yang terjadi. Ya, saya juga orang yang sangat belajar untuk kita nggak terprovokasi dengan setiap intimidasi yang terjadi. Kita nggak terprovokasi dengan setiap tekanan yang terjadi. Makanya kalau Bapak Ibu mau belajar sabar, kita kalau mau belajar dari tadinya pemarah menjadi peramah, kita yang tadinya nggak sabar menjadi sabar. Bapak Ibu Saudaraku, ingat baik, Tuhan akan menuntun kita ke situasi yang nggak sabar. Supaya apa? Supaya kita belajar untuk sabar. Makanya supaya kita sabar, yang pertama, jangan cepat terprovokasi. Kayak bensin disiram itu kan. Ya, jadi korek api dinyalain, siram bensin langsung nyala. Menyala abangku, tapi menyala yang ini salah. Langsung meledak begitu. Jangan cepat terprovokasi. Pertama, banyak dulu mendengar, nggak usah cepat untuk merespon. Supaya apa? Supaya kita melatih kesabaran kita. Misalnya kita lagi di jalan, ada orang yang klakson, tut. Kalau klakson 3 kali, pikiran kita juga agak bergejolak gitu, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, saya juga masih belajar. Firman Tuhan ini buat kita semua, supaya kita nggak terprovokasi, nggak terintimidasi, ya ada kemerdekaan jiwa, belajar untuk lebih banyak mendengar daripada bereaksi. Lebih banyak mendengar daripada langsung bereaksi. Kalau kita langsung bereaksi, kita bisa salah mengambil aksi. Kalau kita langsung bereaksi seperti kita siram bensinnya, kita nyalakan api, kita akan salah aksi kita akan salah tindakan kita. Makanya untuk mengalami kemerdekaan jiwa, lepas dari ketakutan, Bapak Ibu Saudaraku, mau gak mau, kita bekali diri kita dengan firman Tuhan. Kemarin di Komsel, beberapa waktu lalu di Komsel, ada yang kesaksian, ada yang kesaksian begini, Pak, saya sudah baca Alkitab sesuai keinginan Bapak. 1 hari 1 pasal, 5 tahun selesai. 1 hari 5 pasal, 1 tahun selesai baca Alkitab. Bapak Ibu Saudaraku, kenapa saya khotbah ini terus menerus sampai Bapak Ibu mungkin terintimidasi, Bapak Ibu mungkin tersinggung karena bukan seberapa banyak yang kita perdengarkan atau kita khotbahkan, tetapi apakah kita mengambil tindakan untuk kita mau bertindak, untuk kita mau mempraktikkan. Saya percaya baca Alkitab 1 hari 1 pasal gampang. Kita punya waktu main TikTok bisa berjam-jam, Bapak Ibu Saudaraku. Bisa lupa waktu, ya kan. Lagi suka main sosial media, Kita sudah hobi kita olahraga, tapi berikan waktu 10 menit baca 1 pasal 1 hari. Berurutan dari Kejadian sampai Wahyu. 1 hari 1 pasal. 5 tahun ke depan, ini 2025, 2030. Pak, saya sudah selesai baca Alkitab. Itu hebat, Bapak Ibu Saudaraku. Supaya apa? Supaya kita bebas, kita bebas dari penjajahan. Kita mengalami kemerdekaan jiwa. Ada sebuah kesaksian yang menarik. Kemarin waktu kita ibadah padang di Buperta Cibubur, ada seorang teman mengatakan, kemarin ibadah kehujanan ya Pak? Oh, saya bilang enggak, kita enggak kehujanan. Malah memang agak ketar-ketir juga. Saya agak sempat kasih kode-kode sedikit ke Pastor Loli ya, muncul kilat, guntur ya kan. Saya dalam hati, saya sudah mulai mikir, kalau hujan berarti saya incar barang yang mana, yang saya langsung bawa ke tenda begitu. Nah ternyata Bapak Ibu, di Pinang Ranti hujan, Cawang hujan, daerah sekitaran Taman Buperta Cibubur hujan. Makanya kalau kita lihat kan awannya hitam, ya kan, itu hujan. Dan teman saya ini kaget, kalau di Buperta nggak hujan sampai kita bubar. Kalau nggak salah saya balik dari sana jam 5 sore mungkin, kurang lebih jam 5 sore. Nggak hujan Bapak Ibu Saudaraku. Artinya begini, Tuhan mau kita mengalami kemerdekaan jiwa. Ada intimidasi dari cuaca, ada intimidasi, ada tekanan, tetapi kita terus maju bersama Tuhan. Amin. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan.
Artinya untuk alam, untuk cuaca, Tuhan bisa atur. Apalagi untuk hidup kita, Bapak Ibu Saudaraku. Tuhan bisa mengatur, apalagi untuk pelayanan kita. Makanya saya lihat, wow, penyertaan Tuhan sangat dahsyat. Ada awan kemuliaan Tuhan di sana, sehingga daerah sekitaran boleh hujan. Tetapi kita diberikan waktu, kita beribadah, sampai kita selesai ibadah, kita makan-makan, cuacanya malah makin bagus, enggak hujan. Dan Bapak Ibu ingat, dengar baik, setelah pulang dari sana, ya kita ke Grogol, bukan ke rumah sakit jiwa Bapak Ibu Saudaraku, ada mall. Ya, yang tahu daerah Grogol pasti tahu lah. Ada beberapa mall, kita cari barang di sana. Dan pulang ke rumah di Jakarta Barat, kita nggak tahu ternyata Jakarta Barat lagi hujan. Dan hujan besar, banjir Bapak Ibu Saudaraku. Dan ketika 2 kilometer sebelum masuk ke tempat kami, ada tempat ya yang karena ada di pinggir sungai, banjir. Saya rasa mobil saya nggak pijak di bannya, nggak pijak aspal, Bapak Ibu, nggak injak aspal lagi. Kenapa? Karena airnya lumayan tinggi, setengah mobil. Saya langsung main setengah kopling, karena mobil saya manual, Bapak Ibu. Kata orang-orang, kalau cowok sejati berarti 3 pedal, Bapak Ibu Saudara ya. Ya 3 pedal, bukan 2 pedal. Tapi kalau sampai rumah keram juga, Bapak Ibu Saudaraku. Ternyata jadi cowok sejati, jadi pria sejati, banyak keramnya di rumah. Di jalan banyak gaya, sampai rumah ya banyak keram di kaki. Karena main kopling terus Bapak Ibu. Saya main setengah kopling, saya paksa gas. Tekanan airnya lumayan tinggi. Ya sekitar 10 meter banjir itu. Makanya awalnya saya juga agak curiga, kok tempat ini sepi ya. Biasanya macet. Biasanya banyak kendaraan yang lewat. Ternyata masuk di banjir. Artinya pada saat itu Jakarta banjir. Kalau secara hitungan matematika dunia, berarti Bu Berta harusnya hujan. Kenapa? Jakarta Timur lebih adem Bapak Ibu Saudaraku dibanding Jakarta Barat. Harusnya Timur yang hujan. Tetapi Tuhan memberikan kita kesempatan sampai kita pulang. Walaupun alami banjir, tetapi kita tetap aman dalam ibadah kita. Artinya dengan cara-cara itu Tuhan mau kita mengalami kemerdekaan secara jiwa, pikiran kita, perasaan kita, kita tuju kepada Tuhan. Amin. Sehingga apapun tantangan yang hampir terjadi, Tuhan memberikan kelepasan bagi kita. Tuhan memproteksi kita. Kasih karunia-Nya selalu ada bagi kita. Mungkin saat ini kita belum melihat, tetapi percayalah di waktu Tuhan, Tuhan akan mewujudkannya bagi kita. Akan terjadi impartasi kuasa Tuhan. Yang penting apa? Yang penting ada kesetiaan. Kita nggak tahu kapan Tuhan menjawab doa kita. Baik dalam keluarga, baik dalam pribadi kita, organisasi gereja kita. Tetapi yang penting bicara kesetiaan. Setia bicara bayar harga Bapak Ibu Saudara. Setia dimulai dari perkara kecil. Sampai Tuhan akan membawa kita sampai kepada perkara besar. Kemerdekaan secara roh artinya menerima keselamatan dan tidak lagi diperbudak oleh dosa. Bukan lagi hamba dosa, melainkan hamba kebenaran. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ketika kita mengalami kemerdekaan secara roh, kita sudah ditebus oleh kuasa darah Yesus. Kita mengalami kemerdekaan secara roh. Artinya di sini kita tidak lagi mempergunakan anggota tubuh kita untuk berbuat dosa. Tetapi kita gunakan anggota tubuh kita sebagai senjata kebenaran. Kenapa? Karena kita adalah hamba kebenaran. Yesus tidak mau seorang pun merdeka secara lahiriah, namun jiwa dan rohnya terjajah. Artinya begini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ketika kita mengambil komitmen untuk hidup baru, kita dibaptis dari air sebagai tanda pertobatan. Kita dibaptis dari roh. Roh Kudus memberikan kemampuan kita kepada kita supaya kita hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan ketika kita mengambil komitmen, kita punya effort ya, karena Roh Kudus memberikan kekuatan kepada kita supaya kita hidup sesuai kebenaran firman Tuhan.
Selalu ada tantangan dalam roh kita. Makanya ada peperangan rohani, Bapak Ibu Saudaraku. Orang kalau melakukan kesalahan, kalau satu kali, itu mistake namanya, kesalahan. Tapi kalau sering kali, itu habit, Bapak Ibu Saudaraku. Itu kebiasaan. Orang kalau satu kali salah, berbuat salah, itu mistake, kesalahan. Tapi kalau berulang-ulang, sering kali, terus dilakukan berulang-ulang, itu namanya habit. Tuhan mau kita bukanlah budak dari dosa, amin. Tuhan mau kita adalah budak atau hamba kebenaran, bukan budak dosa. Hari-hari ini banyak orang yang diperbudak oleh dosa. Ya, dia mengulangi kesalahan yang sama, berulang dan terus berulang. Apalagi kalau ketika kita sendiri, Bapak Ibu Saudaraku. Banyak orang mudah jatuh, makanya kenapa kita harus bekali diri kita dengan firman Tuhan. Supaya bukan mental budak yang kita kembali kepada kejatuhan kita lagi. Tetapi kita sebagai mental pemenang. Karena Tuhan memberikan kekuatan kepada kita untuk kita menaklukkan situasi dimanapun kita ada. Makanya kalau kita lagi sendiri, jaga pikiran kita, Bapak Ibu Saudaraku. Supaya apa? Supaya kita nggak jatuh sebagai budak dosa. Tetapi kita hanya melakukan kebenaran. Tuhan mau kita merdeka secara lahiriah. Ya, bebas dari penjajahan jiwa dan roh kita. Tuhan gak mau ya jiwa dan roh kita terjajah. Merupakan bahaya besar jika seseorang terjajah fisik atau jiwa atau rohnya, namun masih hidup nyaman dengan keadaan tersebut. Merupakan bahaya besar jika seseorang terjajah fisik atau jiwa atau rohnya, namun masih hidup nyaman dengan keadaan tersebut. Bangsa Israel ketika mereka berada di Mesir, ya, mereka dijajah, mereka diperbudak, dan ketika Musa datang memberi pesan pembebasan kepada mereka, ada yang berkata, kami sudah nyaman kok. Kami sudah nyaman seperti ini. Kami sudah nyaman hidup sebagai budak. Budak nggak bisa mengalami kemajuan, Bapak Ibu Saudaraku. Hanya orang merdeka yang bisa mengalami kemajuan. Karena hanya orang merdeka yang bisa menentukan dirinya sendiri untuk dia bisa melakukan segala sesuatu. Kalau budak, dia ditentukan oleh orang lain. Makanya kalau hari ini kita berada terjajah secara fisik, kita terjajah secara jiwa, kita terjajah secara roh. Dan bahaya kalau kita fine-fine aja. Kalau kita biasa-biasa saja. Kalau kita nggak belajar untuk keluar dari penjajahan itu supaya kita mengalami kemerdekaan. Kalau kita nggak ke gereja, kita merasa fine. Tuhan masih tolong. Ya. Kalau kita nggak mengalami kemajuan, kalau kita nggak ke gereja, kita nggak komsel, kita nggak doa, kita nggak baca Alkitab, Bapak Ibu Saudaraku, kita katakan fine, kita katakan aman. Sebenarnya Bapak Ibu Saudaraku, itu merupakan kenyamanan yang salah. Kenyamanan itu akan membawa kita terus terjajah, baik secara fisik, baik secara jiwa, baik secara roh. Makanya lama-lama orang gak percaya Tuhan. Kenapa? Bukan karena pengalaman rohani 1-2 tahun, baru dia gak percaya Tuhan. Tetapi dia gak mau keluar, dia gak punya effort untuk keluar dari penjajahan itu. Padahal Tuhan memberikan kepada dia roh, ya, sebagai mental pemenang untuk dia bisa keluar dari situasi itu. Tapi dia gak mengambil kesempatan untuk keluar. Makanya sebagai orang percaya, dengar firman Tuhan di hari Minggu gak cukup, Bapak Ibu Saudaraku. Tapi harus ada kegiatan rohani lain. Harus ada dibekali dengan komsel minimal 1 kali dalam seminggu. Ada seorang pendeta di Amerika mengatakan, kita harus berani untuk kita check up kehidupan rohani kita. Ya, kalau kita nggak gereja, kita rajin gereja. Tapi kalau kita nggak komsel atau kita nggak small group,
iblis akan menghancurkan kita. Kenapa? Karena kita mendengar khotbah di hari Minggu, bertahan cuma beberapa hari Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau kita punya small group, kita punya komunitas yang saling menguatkan, kita akan dikuatkan sehingga kita mampu bertahan. Kita mengalami kemerdekaan baik secara roh, baik juga secara jiwa. Makanya melalui firman Tuhan ini, mari manfaatkan setiap momentum yang ada. Manfaatkan setiap instrumen yang ada. Kita punya komsel, kita punya doa pagi, ya. Kita punya ibadah raya. Bapak Ibu tinggal mengambil minimal 2 kegiatan rohani yang dilakukan, minimal ibadah raya. Yang kedua komsel. Supaya apa? Supaya kita saling dikuatkan. Sebenarnya hamba Tuhan pun dikuatkan ketika komsel, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, makanya komsel itu sangat penting. Saya dapat banyak hal-hal bagus, saya dapat banyak khotbah juga dari komsel. Makanya saya katakan kepada jemaat kalau komsel, nanti pendapatnya saya pakai ke khotbah boleh Pak. Tapi kalau ada hak ciptanya saya nggak berani. Nanti setelah saya khotbah kan saya dituntut hak cipta. Itu kan perkataan saya Pak, ya kan? Itu kan statement saya Pak. Jadi Bapak Ibu Saudaraku belajar untuk terus maju dalam small group. Walaupun kecil, walaupun komsel itu kita via Zoom. Tetapi itu sangat berarti bagi kita. Supaya kita keluar sebagai orang yang menang, bahkan lebih dari pemenang. Dengan memberi diri dimerdekakan oleh Yesus, serta hidup menaati firman-Nya, maka kita akan memiliki kemerdekaan yang sesungguhnya. Dengan memberi diri dimerdekakan oleh Yesus serta hidup menaati firman-Nya, maka kita akan memiliki kemerdekaan yang sesungguhnya. Yohanes pada pasal yang ke-8 ayat 36 dikatakan, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Makanya ketika kita mendengar firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kalau kita cuma dengar, itu cuma hanya sebatas logos. Tapi ketika kita mendengar firman Tuhan, dan firman Tuhan itu, wah ini gue banget ini kena saya nih. Dengar baik Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan kena kepada jemaat, kena kepada pendeta. Gak ada yang kebal sama firman Tuhan. Semua kena kepada firman Tuhan. Wah ini firman Tuhannya gue banget ini. Nah ketika kita mendengar itu, firman Tuhan itu berubah menjadi rema. Menjadi kekuatan bagi kita. Dan ketika kita percaya akan firman itu, dan kita berani bertindak sesuai dengan firman itu, maka kita akan mengalami kemerdekaan. Kita akan mengalami impartasi Tuhan dalam kehidupan kita. Makanya Bapak Ibu Saudaraku, firman Tuhan bukan sekadar knowledge, pengetahuan, bukan. Tapi firman Tuhan adalah kuasa. Amin. Firman Tuhan adalah impartasi. Makanya beda antara impartasi dan kodam. Pernah dengar kodam Bapak Ibu? Orang kalau percaya kodam, dia kalau mau melakukan sebuah usaha, wah ini kodamnya harimau putih nih. Ayo kita berani berusaha. Kita berani melangkah. Beda antara kodam dan firman Tuhan. Kalau firman Tuhan, kapanpun Tuhan mau supaya kita bertindak, supaya kita bisa mengalami kemajuan. Makanya beda, kita harus punya impartasi kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Makanya Bapak Ibu Saudaraku, kenapa saya selalu bilang baca dan baca firman Tuhan. Karena terkadang ketika kita terus membaca firman Tuhan, Roh Kudus akan memberikan kita pencerahan. Kalau dalam bahasa kerennya iluminasi. Iluminasi. Boleh dicatat. Pencerahan dari Roh Kudus bagi kita, ada terang dari Roh Kudus bagi kita yang disebut sebagai iluminasi, sehingga ketika kita membaca firman Tuhannya, kita membacanya dan tiba-tiba kita mengerti akan firman Tuhan yang kita baca. Itu ada impartasi dari Roh Kudus, ada pencerahan dari Roh Kudus, ada terang kuasa dari Roh Kudus yang disebut sebagai iluminasi. Makanya firman Tuhan itu bukan sekadar kata-kata, tapi firman Tuhan adalah kuasa. Amin. Makanya dikatakan begini,
cara Yesus memerdekakan. Yang pertama, memerdekakan melalui kebenaran. Kebenaran harus diketahui, dimengerti, dan dilakukan. Pada ayat yang ke-32 dikatakan, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi kekristenan Bapak Ibu Saudaraku bukan hanya bicara mengenai agama, tetapi kekristenan bicara mengenai bagaimana kita melakukan firman Tuhan. Bukan hanya kita melakukan firman Tuhan, tetapi bagian yang kedua dikatakan tinggal dalam firman-Nya. Harus menjadi pribadi yang sungguh-sungguh hidup oleh kebenaran firman Tuhan. Jadi ketika kita sudah menerima kebenaran firman Tuhan dan kita tinggal di dalam firman Tuhan, maka kita akan menjadi pribadi yang lebih sungguh lagi, Bapak Ibu Saudaraku. Kita akan menjadi pribadi yang lebih luar biasa lagi. Kita akan menjadi pribadi yang menjadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan kita. Kenapa? Karena kita bukan hanya membaca firman Tuhan, tapi kita menghidupi firman Tuhan. Firman Tuhan bukan hanya dibaca, tapi firman Tuhan itu dihidupi. Makanya kalau orang percaya, ya, orang percaya yang bukan Kristen KTP, Kristen tanpa pertobatan, tetapi kita adalah Kristen yang mau melakukan kebenaran firman Tuhan. Amin. Jadi firman Tuhan yang kita baca, satu hari satu pasal atau satu hari 5 pasal. Ketika kita baca, kita merenungkannya, dan kemudian ada pencerahan dari Roh Kudus, ada terang dari Roh Kudus yang memberikan kita pemahaman. Ada iluminasi, istilahnya ada iluminasi dari Roh Kudus, dan kita mengertinya. Dan orang yang mengerti firman Tuhan, dia akan mampu melakukannya. Dia tinggal dalam firman Tuhan itu, dan dia menjadi pribadi yang menjadi berkat dimanapun dia berada. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, the purpose of freedom, mau kita merdeka secara fisik, kita merdeka secara jiwa, kita merdeka secara roh, dan kita sudah mengalami kemerdekaan itu di dalam Tuhan, dan kita hidup dalam kebenaran. Kita sudah mengetahui kebenaran dalam firman Tuhan, dalam Alkitab. Kita baca, kita lakukan, dan terus konsisten hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Orang yang konsisten membaca, orang yang konsisten untuk membaca firman Tuhan, Roh Kudus akan memberikan iluminasi, penerangan bagi dia, sehingga pelan-pelan kehidupannya mulai berubah. Makanya orang percaya, jangan pernah menilai sesama kita dari 1 bulan yang lalu, 2 bulan yang lalu, 3 bulan yang lalu, 1 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu. Mungkin saja dia mengalami perubahan dan transformasi dalam kehidupannya. Karena kalau orang dunia, itu dulu masa lalunya jelek. Dulu bulan lalu dia begini, tahun lalu dia begini, 10 tahun lalu dia begini. Itu duniawi, Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau orang rohani, dia selalu mau melihat sesamanya mengalami perubahan. Karena dia sudah hidup dalam kebenaran, dia terus mengalami transformasi dalam hidupnya. Amin. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat, menjadi kekuatan bagi kita. Mari kita berdoa.